Adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama Lause Chen Fang, Lause Ivan di ibadah sekolah minggu Elion versi online. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami, ampuni segala dosa kami. Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah sudah siap ikut ibadah belum? Sudah bawa Alkitabnya semuanya? Betul adik-adik semuanya. Untuk mengikuti sekolah minggu online, kita perlu menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, duduk manis, berkonsentrasi, dan tidak lupa untuk membawa Alkitab. Karena apa? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat nggak waktu Paskah kita belajar tentang apa? Nah, kita belajar tentang Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas dosa. Tuhan berjanji akan menyertai kita semua. Hari ini kita akan juga belajar tentang hal yang sangat indah dari Alkitab. Kira-kira tentang apa loh Ivan? Hari ini kita akan belajar bagaimana Kristus itu sudah mati buat setiap dari kita. Kristus telah bangkit, Kristus menjadi sahabat dan penolong yang setia buat setiap dari kita. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu meneladani kasih Kristus dengan menolong sesama. Nah, seperti Tuhan Yesus yang adalah sobat yang setia, kita juga perlu menjadi sobat yang setia buat orang-orang lain. Karena itu yuk, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Yuk, semua bangkit berdiri ya, kita nyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
Lase Ivan senang ya kalau kita punya sahabat seperti Tuhan Yesus yang selalu mementingkan orang lain. Lase Ivan punya nggak teman yang kayak Tuhan Yesus? Iya, jadi dulu waktu Lase Ivan tuh masih kecil, Lase Ivan punya banyak sekali teman-teman. Ada teman-teman yang baik, tapi ya juga ada teman-teman yang enggak baik. Nah, teman-teman yang enggak baik itu mereka itu selalu pengennya menang sendiri. Mereka selalu mau jadi nomor 1. Kalau misalnya mereka kalah, wah mereka pasti marah-marah, mereka pasti memukul. Mereka selalu maunya lebih menang dari orang lain. Wah, itu nggak baik. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang mau melayani sahabat-sahabatnya. Kalau kita rendah hati, maka kita akan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia, dan membawa teman-teman kita percaya kepada Tuhan. Betul, Lase. Ayo kita nyanyikan lagu Dia Harus Makin Ditinggikan, Ku Harus Makin Berkurang. Yuk. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Masih tetap semangat memuji Tuhan ya? Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau katakan aku istimewa, itu bukan katamu atau kata dia. Juga bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena Yesus yang mengatakan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku Istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan Karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku istimewa, ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa,
Yesus. Loh, kamu kenapa? Kok nangis? Kok kelihatan sedih? Nasa Ivan. Katanya mama, katanya Ceci sama Koko di rumah, aku itu nggak bisa apa-apa. Mesti kalau main nggak ada yang mau sama aku. Katanya pasti bikin kalah. Terus kalau aku mau cuci piring, katanya mama nggak boleh. Kamu Kenapa tuh kok masih nggak boleh? kecil, nanti piringnya tuh jatuh. Kan aku udah besar loh, Ivan. Kok Jadi- mesti semua orang bilang aku itu nggak berguna, masih kecil. Nah, Farah, kamu harus ingat, meskipun kamu masih kecil, tapi kita ini tuh bisa berguna. Coba lihat, kamu lihat ini, ada gambar api. Api itu dari yang kecil, tapi kalau dibiarkan, maka api itu bisa membakar hutan yang sangat besar. Dari yang kecil bisa memberikan dampak yang sangat besar. Nah, gitu kemudian gambar yang berikutnya coba lihat. Nah, ini adalah kemudi kapal. Nah, kemudi kapal dibandingin sama kapal kan kemudinya kecil, kapalnya sangat besar juga, benar kan? Nah, tapi dengan kemudi kapal ini, sang yang nyetir kapalnya itu bisa menggerakkan kapalnya sesuai dengan keinginan dirinya. Nah, terus satu lagi, gambar yang kecilnya ini namanya adalah kekang kuda. Biasanya dipakaikan di mulutnya kuda. Nah, kalau kamu lihat tali yang kecil itu dibandingkan dengan badan kuda yang sangat besar. Tapi dengan tali yang kecil itu bisa sang penunggang kudanya itu bisa mengarahkan kudanya itu ke arah manapun dia mau. Jadi hal yang kecil belum tentu tidak berguna, apalagi kamu sebagai seorang anak Tuhan. Iya, Talasa. Betul sekali. Berarti aku juga berguna. Betul Walaupun sekali. aku masih kecil. Betul, Tuhan Yesus tuh sangat sayang sama anak-anak kecil. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap dari kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya mendengarkan saja. Tapi kami mau belajar untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-23. Nah, buat adik-adik semuanya yang punya Alkitab, pegang Alkitabnya. Nah, boleh dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23. Nah, ini tuh kisahnya tentang apa sih? Nah, adik-adik semuanya, di Alkitab itu diceritakan ada seorang yang melayani Tuhan, yang semangat sekali melayani Tuhan. Nah, namanya adalah Paulus. Dia itu mau memberitakan Injil kemana-mana. Dia pergi ke satu kota, ke kota-kota yang lainnya. Dia bertemu dengan banyak sekali orang. Dan dia memberitakan Injil Kristus. Dia berkata bahwa kalian semuanya harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya mendapatkan hidup yang kekal. Dan banyak sekali orang-orang yang diselamatkan ketika mendengarkan berita tersebut. Nah, ini ada lihat kan, Paulus pergi ke kota yang lainnya, ketemu dengan orang yang lainnya lagi. Kemudian yang berikutnya, Paulus juga ketemu dengan orang-orang Yunani, memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Nah, adik-adik semuanya, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus tuh sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Paulus ingin memberikan yang terbaik. Paulus ingin memberitakan Injil supaya orang-orang itu tidak mati binasa di dalam dosa. Paulus rindu supaya banyak sekali orang yang diselamatkan. Mereka tidak hidup dalam kesia-siaan, tetapi mereka hidup di dalam Kristus. Mereka ada pengharapan di dalam Kristus. Nah, tapi ketika Paulus ini memberitakan Injil, melakukan pelayanannya untuk Allah,
ternyata ada orang-orang yang senang dan ada orang-orang yang juga membenci. Orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan yang Paulus lakukan. Dan banyak sekali orang-orang tersebut berada di Yerusalem. Jadi ketika Paulus itu kembali dari pelayanannya, kembali ke Yerusalem, nah ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang ingin membunuh Paulus. Ini lihat nih gambarnya, banyak sekali orang-orang yang marah, banyak sekali orang-orang yang jengkel, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Paulus. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah Paulus itu ditangkap. Paulus ditangkap sama prajurit Romawi. Paulus ditangkap oleh prajurit Romawi. Nah, kemudian ditahan di penjara orang Romawi. Nah, ketika dia berada di dalam penjara, Paulus ini tuh tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, tetapi ketika Paulus berada dalam penjara, ternyata ada sekelompok orang-orang Yahudi, orang-orang yang membenci mereka ini, membenci Paulus ini tuh. Mereka itu berkata satu sama yang lainnya, aku sangat benci sekali sama Paulus, aku ingin membunuh Paulus. Ayo kita buat suatu rencana, kita bohongi pemimpin pasukan Roma itu supaya akhirnya Paulus ini tuh bisa dibawa keluar dari penjara. Nah, ketika Paulus ini tuh berada di luar penjara, nah kita bisa bunuh Paulus itu. Nah, adik-adik semua tahu enggak? Enggak ada satupun prajurit Romawi yang mengetahui rencana jahat tersebut. Nah, nyawa Paulus sedang dalam bahaya. Tapi kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena dalam cerita ini diceritakan bahwa Tuhan itu memakai keponakan Paulus. Keponakan Paulus yang masih kecil ternyata mendengar rencana jahat tersebut. Keponakan Paulus yang masih kecil itu mengetahui bahwa pamannya ini sedang dalam bahaya. Sehingga akhirnya dia datang kepada pemimpin pasukan prajurit Roma dan menceritakan rencana jahat tersebut. Dan akhirnya karena perkataan kesaksian dari keponakannya Paulus itu, akhirnya Paulus terbebas dan Paulus tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu. Adik-adik semuanya lihat di sini. Tuhan Yesus itu bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Allah tidak selalu menggunakan orang yang sudah besar, orang yang dewasa, enggak. Tapi Tuhan Yesus juga bisa menggunakan orang yang kecil, orang yang mungkin dipikir enggak berguna, enggak ada gunanya, tidak bisa memberikan dampak yang baik, tidak bisa memberikan manfaat dalam hidup ini. Tapi Tuhan Yesus bisa loh pakai orang-orang yang seperti itu. Adik-adik semuanya ingat enggak bahwa di dalam Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus, anugerah keselamatannya Tuhan Yesus itu bukan cuma buat orang-orang yang hebat, bukan cuma buat orang-orang yang keren, enggak. Tapi buat adik-adik semuanya yang masih kecil. Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada setiap dari kita. Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Maka dari itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini seingin setiap dari kita mengetahui bahwa sejak masa kecil kita bisa kalau kita mau, kita bisa menyatakan kasih Kristus, kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Nggak perlu menunggu nanti kalau aku sudah besar, enggak. Sekarang pun ketika kita masih kecil kita bisa menolong orang lain. Hidup kita bisa memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya Ivan berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini kita bisa sama-sama belajar untuk dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan menjadi berkat, menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya setiap dari kami, mungkin ada yang merasa aku masih kecil, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak sekali orang-orang yang lebih hebat dari aku. Tapi melalui firman Tuhan ini, ajarkan setiap dari kami untuk sadar bahwa Engkau mau memakai setiap dari kami, tidak peduli siapa kami, tapi ketika kami mau taat, maka hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Wah,
Benar ya katanya tadi Lause Ivan, kalau kecil itu nggak berarti nggak berguna. Betul sekali. Kayak tadi ceritanya Lause Ivan yang keponakannya Paulus itu dipakai Tuhan supaya Paulus nggak mati sama Betul. orang-orang yang benci sama dia, iya kan? Betul sekali. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah juga harus ingat, meskipun adik-adik semuanya masih kecil, tetapi Tuhan bisa pakai adik-adik semuanya untuk menunjukkan kasih Kristus dengan menolong orang lain. Adik-adik semuanya bisa misalnya menolong papa mama yang ada di rumah, kemudian menolong adik kalian yang mungkin lagi kesulitan. Adik-adik semuanya bisa melakukan hal-hal yang akhirnya Kristus itu senang kepada kita semuanya. Nah, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, Lase mengajak setiap dari kita untuk menghafalkan satu ayat hafalan. Siap Kak Farah? Siap. Oke. Ayat hafalannya terambil dari Galatia 6, ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya Kak Farah ya. Oke. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik, hari ini kita akan membuat tangan yang membantu. Nah, seperti ini. Yang kita perlukan adalah beberapa kertas berwarna. 4 atau 5 ya. Kemudian double tip, gunting, jangka dan pensil, dan selembar pita. Oke. Langkah pertama yang kita buat adalah kita akan membuat lingkaran warna putih. Kita gunakan jangka dengan lingkaran yang agak besar. Lalu kita potong. Hati-hati ya ketika menggunakan gunting. Minta bantuan papa mama untuk menggunting. Kalau tidak punya jangka di rumah, bisa menggunakan tutup gelas atau tutup toples yang cukup besar untuk membuat lingkaran. Kemudian kita akan memasang pita warna hijau. Kita lekatkan dengan double tape. Supaya nanti hiasannya bisa digantung di dinding. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencetak jari-jari kita, tangan kita ke selembar kertas. Kemudian kita potong. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, karena ini jari-jarinya Cece cukup panjang, Cece akan pakai yang ukuran anak-anak ya. Nah, kita akan tempelkan kertas yang sudah berbentuk jari tangan ke lingkaran yang sudah kita buat tadi. Ingat, kalian harus menggunakan berbagai macam warna ya. Adik-adik dapat menggunakan lem atau double tip. Nah, jadi seperti ini. Di bagian tengah kita akan tuliskan ayat hafalan yang akan kita hafalkan hari ini. Galatia 6 ayat 2. Di bagian tangan-tangan yang berwarna-warni kita bisa tuliskan segala sesuatu yang kita lakukan untuk membantu orang lain. Misalnya kita membantu mama papa, membantu Titi atau Meme, kemudian berdoa buat orang lain, merapikan mainan,
membantu membereskan meja makan setelah makan. Nah, jadi deh, tangan yang membantu kita bisa tempelkan di kamar kita untuk selalu mengingat bahwa kita harus saling membantu. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Persembahan bisa disimpan di celengan dan dibawa waktu datang ke gereja, atau kalian bisa titip ke mama untuk transfer ke rekening gereja. Ya. Sampai di sini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus, ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya di ibadah sekolah minggu GKA Elyon versi Online. Bye-bye. Bye-bye.